malam ini gua akan menghadirkan salah satu band dari Bas Raka. Apaan sih? Bas Raka itu adalah band. Lu pasti bakal tahu nih, Jis. Nggak tahu gua. Nah, Apaan sih? makanya nih lu gua kasih tahu nih. Ya enggak. Bass Raka. Bas Raka. Bassnya Raka. Nah, Raka itu jadi pemain bass. Oh, Raka main bass. Apaan sih? Ini malam. Ini malam. Ada Bass Raka. Ada Bas Raka malam ini. Malam ini ada Bas Raka. Raka punya yang bakal bass. kita akan Ngapain? ngobrol-ngobrol bersama band Bas Raka. Bassnya Raka. Di dapur bicara. Bicara, Rakanya bass. Rakanya bass. Raka punya bass. Sama pemainnya bass, namanya Raka. Jadi Bas Raka. Nah, nyambung nih. Yaudah panggil aja dah. Sebelum gua panggil lu harus tahu dulu nih. Apaan? Jadi band Bas Raka ini Bas band Raka. dari Jakarta Barat ya, salah Jakarta satu band Barat. Jakarta Barat, dan dia ada perkumpulan juga bersama teman-teman di Jakarta Barat dari anak-anak West Brown Legacy, dan ini salah satu band yang finalis dari acara dari Jarum Super. Makanya biar lu mau Acara reveal- rokok dong. Apanya? Acara rokok. Dulu pernah masuk finalis. Rokok. Dia. Acara rokok. Iya. Rokok. Semuanya rokok dong, rokok. Enggak. Ada yang nyiri. Ada yang nyiri, ngomong nyiri. Ngiri apaan ngiri? Itu nenek-nenek, itu nyari-nyari. Oke, malam ini sekarang langsung aja dah gue panggil nih dari salah satu band dari Bas Raka. Telepon dulu bandnya, gak usah pakai begini. Telepon mana? Woi Raka, sini Raka, Bas, sini Bas. Oh ini, Bas Raka. Nah. Lu kalau Oke, panggil pakai telepon dulu. Nah. Janjian lu, jangan suruh datang bok-bok gitu. Jadi udah Jis. Tuh kan datang kan. Nah, Nah, elah ini ya nama bandnya apa sih tadi? apa sih? Nama Bas bandnya? Raka. Bas Raka. Tadi benar kan gue sebut. Tuh. Bas Raka. Tadi gue baca ini. Gue baca ini tadi. Bacanya Pasti depan dong, gue baca sama gua. Basnya Raka. Itu artinya apa sih? Bas Raka. Gue juga nggak tahu sih. Gini. Oke, sebelumnya nih ini ya. Terima kasih udah datang nih buat Siap, malam Mas. ini. Oh, Dari iya. Bas Raka udah datang malam ini ke acara Dapur Bicara. Coba perkenalkan lo personilnya Bas Raka nih satu Jadi persatu kita nih. akan berbicara talk show about music and many more. Ya. Oh, oke. Oke. You should know, then I know, and he not know. Oh, Now. Kita akan bicara di sini, kita berbicara aja, nggak tahu apa kata Bento ya. Ya. Kita lihat aja dulu. Wino. Ya, konklusinya Wino. Iya, jadi Wino. Ya Wino aja. Yang nono aja lah. Iya. Jadi aja itu lah. yang lu pakai bajunya itu Bas Raka apaan itu? Gue juga nggak terlalu tahu sih. Sama deh. Apa tuh? Apa sih artinya? Enggak dari dulu nih. Oh, perkenalan dulu kali ya? Ya. Apa? Sebutin nama personilnya. Oh ya. Dari dulu Bib. Iya tadi tuh namanya itu dulu. Personilnya dulu. Oke. Ya, halo abang-abang, Yoi. nona-nona. Ya, saya Habib dari Bib Jaggers dari Bas Raka sebagai vokalis. Saya di sini Felix sebagai gitar. Saya gitar sebagai John. Saya bass betot sebagai Jordan. Saya Bas Betot. Iya. Pemain bass. Pemain bass gitu. Salah aja. Gimana sih? Saya Bas Betot. Karena gue bilang dia pemain bass namanya Raka. Nah itu yang benar. Saya Bas Betot. Ya kan? Iya, betul. Jadi dia pemain bass dan gua produsernya. Dan lu apa, Jis? Oh, lu suling. Kabelis. Ya itu kenapa namanya Habib? Kayak Habib Jafar. Namanya Habib sebenarnya kita ini nih. Kita bukan Habib perintisan sih, Habib turunan, kita merintis gitu sih. Jadi emang ada berat juga sih ya sebenarnya ya. Enggak berat kok, enteng aja. Enteng aja sebenarnya. Dibuat enteng aja. Habib itu apa namanya? Nah, makanya di panggilannya disingkat aja namanya Bib gitu. bibir. Bib Jaggers. Dia belajar. Ya kan? Nah ini nih Bas Raka. Nah, Itu apa tuh? Gue ya sempat gue lihat di satu platform ya kan. Kalian Oke. tuh bajunya warna-warni. Ya kalau manggung. Kalau manggung. Ini nggak warna-warni. Ini kan lagi ngobrol bukan manggung. Iya. Nah jadi coba jelasin nih. Jadi konsepnya Bas Raka kalau manggung apa memang seperti itu atau gimana?
Kalau konsepnya betul emang kita berwarna-warni begitu ya. Dan juga berkaitan juga sih sama namanya Basraka sebenarnya itu apa ya? Dari kata abstrak ya John ya. Ya, Basraka itu bahasa bolak-balik aja dari kita abstrak. Jadi kita musik dibalik dari abstrak, Basraka. Iya. Ya. Kelebihan A-nya satu sih sebenarnya. Nah, itu makanya lebih abstrak lagi kan jadinya kan. Jadi nggak ada yang tahu tuh. Gak ada yang tahu, namanya juga gak tahu. Udah gitu disebutinnya susah. Ya. Itu Sering banget salah nama ya. Iya, sering banget. Tapi kita bangga salah nama sih. Genrenya apaan? Genre kita avant-garde. Ya. Avant-garde. Musik kita avant-garde. Iya. Kayak gimana tuh? Soalnya Ben tuh gak tahu avant-garde. Ya, itu apa ya? Gimana sih? Jadi kalau mazhab kita nih ke band luar ada namanya Mr. Bangle. Mr. Bangle. Iya. Itu dia avant-garde. Jadi musik yang sebenarnya mengasingkan penonton gitu. Jadi niat kita bikin musik ya lepas aja, nggak ada yang dibebanin kayak gua ngeband harus keren. Enggak. Ngeband ya, ngeband-ngebandnya weh lah gitu. Nah, tambahan lagi mengasingkan penontonnya itu kita sebenarnya nggak hanya sekedar mengasingkan untuk mencari yang tak terasing gitu bang. Ya. Artinya apaan sih? Namanya juga abstrak. Enggak, Ben gak mau keren. Gitu, kecuali kalau ini nih ada satu band mau keren. Bingung gua kadang-kadang. Tapi Basraka setiap gua lihat penampilannya memang berbeda-beda dengan konsepnya. Gua lihat musiknya dia memang dia lain sendiri gitu. Makanya gua penasaran nih, gua pengen ngobrol nih sama dia nih. Basraka ini awal mulanya tahun berapa nih? awal mula bikin. Iya. Iya. Covid kan. Basraka. Iya, Tahun COVID bang. Pas Tahun Sekitar Covid. Emang ada tahun Covid. Nah, 2020. Jadi begini, Jing. Covid itu Covid mempersatukan kita, ya. Tahun Covid gitu berarti. Covid. Tahun Oh, COVID. kan berarti tahun Covid, terbentuk dari tahun Covid. Berarti 2022 ya? 2020 ya. 2020. 2020 2021. 2020. Tempatnya lupa. Iya. Ya tempatnya nggak usah di Harusnya tempatnya gitu. Oh, pokoknya 2020 bikin band karena apa ya kita ada keresahan kali sama yang masing-masing ya. coba. Untuk bermusik gitu kali ya. Jadi kita dan ini juga mungkin kenapa kita terbentuk avant-garde karena kita punya sama-sama interest musik yang berbeda-beda gitu dari personil. Makanya jadi ya udahlah kita baurin aja lah gitulah makanya kita Disatuin. jadilah abstrak ini gitu. Yang bikin beda-beda dari kalian apa aja influence-nya? Kalau Sampai disatuin gitu, genrenya apaan? ya jadinya avant-garde lah genrenya. Misalnya kan kalau saya interestnya kan lebih ke apa ya rock alternatif grunge kelihatan. gitu kan. Nah kalau Lik Lebih kadang metal, kadang jazz sih. Kalau saya sendiri. Iya. Kalau gua sih lebih ke Dul Sumbang. Iya, kalau gua sebenarnya Dul Sumbang. Jadi asik, Jis. Jadi di musik Batak ini ada beda-beda nuansa musiknya. Tadi dia bilang ada jazz, ada sumbang. Jadi yang Musiknya beda-beda. apaan Dul Sumbang? Ya enggak? Dul Sumbang apa musiknya? Itu jazz, metal, musik Dul Sumbang. kalau Bas Ada. Betot gimana Bas Betot? Jadi kayak misalkan gua basicnya dulu pernah main di ska gitu. Misalnya. Nah, Terus? jadi tuh kita semua tuh pengen nyampurin semua unsur musik itu di dalam band ini. Berarti ada Ada etniknya, Ada Dul Sumbang, iya, ada betul, ada etnik. ska-skanya juga, kadang ada unsur-unsur apa sih namanya metal, hardcore kayak gitu-gitu. Jadi kita campurin semua ke situ. Jadi nggak terpaku pada satu genre. Itu yang satu lagu. itu dalam satu lagu. Dan itu dalam satu lagu. Acak-acakan dong. Nah, iya. Makanya kita menamakan Basraka ya abstrak aja udah. Gitu. Jadi musiknya udah abstrak aja mau dia gitu. Gitu. Jadi walaupun kita di panggung kayak gimana ya terserah lah. Penonton mau nonton kita atau enggak itu kita yang berekspresi. Kita bebas berekspresi. Gitu. Sebebas apa? Sebebas dirimu. Sebebas itulah pokoknya. Itu maksudnya dari Basraka itu kita mencoba untuk mencampuri semua genre musik dalam satu band
Tuh. Kita sebenarnya juga masih ada satu personil lagi sih, cuman nggak bisa datang. Dan emang berapa orang? 5 Lima orang. Itu megang apa? drum. Drum. Heeh. Awalnya bentuk berapa personil? Ini personilnya ini. Iya, udah begini 5. Udah 5 orang. Berarti 2020 ya? Iya. Iya. 2020 sampai sekarang personil masih yang tetap ya? Masih yang solid alhamdulillah. Gis, berarti Gis. Awet. Solid Gis. Itu baru namanya band. Iya. Solid. Kalau gue punya band setahun ganti. Nggak jelas. Buka franchise emang ya. Ini gue pengen ngobrol nih. Bats Laka ini ada rencana nggak? Soalnya gue belum pernah ada album nih. Udah ada album. Apa ada pengen rencana buat album nih Bats Laka ini? Kita masih mini album ya. Dan ada single itu terpisah dari mini album yang kita bawa buat audisi di Super Musik itu, Dare to Be The Next Superstar. Ya. Dan rencana kita buat album ya kita mau lanjutin lagi nih dari mini album terambas ke album gitu. Nah itu kenapa kalian mau ikut ke audisi itu? Ini Apa sebenarnya tawaran? Apa gimana tuh? Ngomongin tawaran. kita tahu informasinya dari komunitas tercinta kita, warga Western Legacy gitu kan. Dan soal harapannya gimana Jan? Sebenarnya nothing tulus kita ya. Nah, berarti itu dapat infonya dari teman-teman untuk ikut ke situ. Iya. Oh, terus ketika lo masuk ke situ gimana tuh? Ya, Prosesnya atau caranya gimana kalian meneliti untuk menjalani apa yang lo udah jalanin? ngikutin disuruh PIC aja yang kemarin ya. Iya. Jadi suruh bikin lagu yang ada kata supernya. Terus bikin direkam kan, terus bikin video klip. Oh gitu. Video klipan sih sebenarnya mah. Iya. Oh, udah sempat bikin. Iya, emang harus ada itunya, ada visual. Berarti persyaratannya itu ada visualnya. Iya. Visual. Ya alhamdulillah masuk, terus kita di audisi lagi di Tebet tuh gitu ya. Di pertama di Semprong. Di audisi di sana baru masuk ke final regional. Nah itu berapa kali audisi lo ngikutin? Sekali doang sih. Sekali doang? Iya, jadi kita upload kita submit si lagu itu sebagai syarat, terus langsung dipanggil di audisi, baru masuk ke final regional. Saingannya berapa band? 14 Iya. kemarin kalau ya kalau di audisi sih udah dari beberapa sekian banyak orang gitu kan. Jakarta terpilih 14 ya. 14 orang. 14. Cuman itu disortir lagi jadi 10 gitu buat di final regional. Dari 10 diambil 2 band ya. Ya dari 10 diambil 2 band buat diadu lagi se Indonesia. Kapan? Kapan nggak inget tuh. Itu 2023 lah itu. bulan tengah ya, kayak bulan tengah ya. Dia bulan tengah. Bulan tengah nggak ada lagi ya bulan tengah. Tadi tahun Covid. Kita ganti-ganti nama bulan aja. Iya bulan tengah. Berarti di 2023 Ya, Ya, kira-kira ya. iya 2023. sampai akhirnya terpilih lah. Ya masuk di final nasional waktu itu dari 10 ya? 10 band. Masuk 14. 14 besar. 14 Dari 14 ke 7. 7 besar. Itu perwakilan dari Jakarta Barat. Barat. Terus beberapa Jakarta juga ada. Jakarta cuma 2. Oh, Jadi yang di regional kemarin juara 1 juara 2-nya ditarik ke nasional gitu. Jadi cuma 2 band. Jadi setiap kota tuh cuma 2 band. lu tadi kemana? Tarik Tambang ya. Gue dari ini dari luar. Apaan sih band berisik? Iya. Jadi setelah itu apa yang memang kalian yang bisa jalanin setelah udah ngikutin step-step di awal itu tuh? Apa ya? Kita jadi bisa lebih dapat gambar juga sih dari audisi itu, identitas bukan hanya dari karya yang avant-garde-nya tapi juga secara pertunjukan di panggungnya gitu. Jadi kayak kita ya mendapat kritik dan saran juga ya awalnya ya. Dan gimana Lik? Intinya sih dari ajang audisi kemarin itu jadi lebih dapat banyak experience ya. Tentunya di dunia musik, ketemu sama band-band yang dari luar daerah, band-band yang satu regional juga dengan kita. Di situ kita kayak, oh tahu nih genre musik itu ternyata beragam. Performance dari band-band lain juga keren di sana gitu. Dari situ kita bisa belajar, terus implementasi di permainan musik kita supaya lebih bagus ke depannya. Intinya banyak experience lah dari event itu gitu. Oh, ngerti apa enggak band?
Aku ngerti. Tapi gua selama gua ngeliat performnya Bas Raka asik sih. Gua dengar. Asiknya Aduh. di mana? Soalnya ada kritikan Makasih, juga Bang. kan tadi dia Siapa? bilang. Ya itu kan kalau gua bagi asik. Kenapa? Gua lihat apa namanya dari penampilan beda gitu Ji. Bedanya Makanya gimana? hari ini gua bisa senang bisa ngobrol-ngobrol sama Bas Raka. Bedanya di mana? Dari Kalau dari siapa? sudut pandang lu deh sebagai anak band. Ya bedanya ya dari segi panggungnya, dari performnya beda lah. Nah, kritikan yang Thank lu you, Bang. dapet ketika ngikutin itu apa? Awalnya kan karena kita ini ya apa mau nampilin abstraknya bingung ya, abstrak mana nih ya. Nah kita akhirnya wah bobol bener-bener nih lemari kios dia nih, pakaian yang apa aja ada, udah pakai dah, cocok nggak nih? Sampai Mulai dari daster ya. master, kita pakai. terus apalagi ya? Dari kostumnya lah. Baju bahan. Asli itu mau malu bang. Malu kenapa? Laki-laki. Tapi itu asik bener, itu salah satu pakai begitu jadi orang wah tinggi keren gitu. Itu ya bikin dia apa menarik itu. Jadi di sana kita dikenal bukan sebagai band sih, lawak. sebagai iya, Lawak. Lawak. sebagai rombongan sirkus, tenang. Iya. Rombongan sirkus. Kayak BB parodi gitu. Tapi asik gitu Cis. Tapi yang lebih dikritisi waktu itu sound, wah ya keluaran sound itulah maksudnya. Emang karena perangkat kita bukan perangkat ada gitu kan, jadi seadanya kita pakai. Itu ya apa ya buat kita termasuk konsep, bukan konsep sih, lebih ke emang kita adanya begitu ya udah kita tampilin. Jadi kita mau nunjukin loh kalau keterbatasan kita nih nggak jadi hambatan buat berkarya. Berapa Jadi- lagu pas main di sana audisi itu? Ya, Audisi itu berapa lagu? 2 lagu ya. 2 ada yang 3 lagu. Jadi kritikannya itu dari segi sound kurang maksimal lah. Iya. Selain itu apa lagi? Paling kalau kritikan, kalau yang buat penampilan itu kan itu di awal audisi ya. Makanya akhirnya di audisi yang selanjutnya tuh kita memperbaiki lah akhirnya. Jadi warna-warni lah akhirnya yang sekarang ini. Soalnya kalau kemarin tuh awalnya kita kayak Suicide Squad ya. Ada Harley Quinn dan semacam-macamnya lah. Ada Doctor Strange lah. Pakai topeng badut lah. Serem lah. Nah akhirnya kita jadilah warna-warni gitu yang ibaratnya kalau kata Bang Sony Jirek tuh kalian boleh rame gitu cuman karena musiknya juga mendukung kan untuk hal itu cuman tolong dicari alternatif yang lebih elegannya lah bahasanya kayak gitu akhirnya ya udah kita ketemulah warna-warni ini gitu. Ketemu aja gitu ya. Sekarang karena abis nonton Teletubbies sih bang. Iya, jadi kita konsep kuning, merah, hijau, biru. Jadi apa yang kita harapin tuh ternyata di luar ekspektasi kita ya. Wah betul Bang. Berarti yang nggak usah diharapin tiba-tiba nongol aja ide-idenya pas ngacak-ngacak lemari gitu. Ngacak-ngacak mau udah dapet nih kan. Nah itu Justru ide itu yang lebih unik. Iya. Apaan sih? Ya, kan? Bener. Itu ya yang kita bilang maksudnya kalau waktu itu kita mau di situ ngeband tuh pengen keren gitu kan, itu kayaknya beban banget buat perform tuh. Jadi kayak udahlah seadanya weh gitu. Jadi nggak beban gitu. Ya mungkin dari situ orang ngeliatnya kita lepas. Ya jadi ya mungkin lebih bisa dibahasain tuh apa yang disampaikan dari hati nyampe ke hati gitu. Cih, nah ketika kalian udah ngikutin tahap-tahapan itu yang kalian temuin itu anak-anak band dari sudut pandang kalian seperti gimana? Kan kalian kan ikut audisi kan, ada berapa tahap tuh berarti itu? 1, 2, 3 ya? 1, 2, 3. 3. Nah, yang kalian temuin anak-anak band itu seperti apa? Dari kalian gambarannya? Kalau gambarannya, kalau secara sosialnya sih asik ya. Oh, Kayaknya maksudnya kita saling tukar pikiran, saling berkenalan dan juga kalau soal Kita juga sering sharing untuk apa banda, misalnya contoh gitar apa yang oke, mulai dari segi efek segala macam kita di situ intinya dapat teman sharing lah intinya Secara gear ya. betul secara gearnya, secara peralatan musik juga intinya bisa saling tukar informasi itu udah penting banget sih di situ. Asik-asik lah. Asik ya. Iya. Yang gak asik yang mana? Yang Itu sama band. saya nih. Band yang gak asik, kalau band yang isi. Lu tiba-tiba nongol aja ya kan. Ya mungkin kalau kata gua ini sudut pandang gua nih
Baslaka gitu. Oke, Bang. Mungkin yang tadi lu bilang banyak kritikan masalah sound. Ya mungkin kedepannya Baslaka mungkin bisa kedepannya bisa ada soundman atau teamwork lah jadinya pro mungkin itu. Tapi jujur Baslaka harus punya album. Tetap kenapa biar orang pada tahu, makanya ditunggu nih albumnya dari Baslaka. Kalian pilih single atau album? Nah, Apa aja sih? Nggak bisa gitu. Soalnya prosesnya aja lama gitu kan, maksudnya kita yang penting asal jadi satu lagu lagu udah ada beres. berapa nih lagu? Iya. Kalau dihitung sebenarnya kita kemarin EP ada 5 ya. 5 terus yang Tambah lagi yang baru. kemarin 6. 6. Ya sisanya yang belum diapa-apain ya 10 mah ada lah. Cukup itu. Ya ngerjainnya yang lama bang. Ya cukup emang. Waktu-waktu Cukup. aja. Kalau buat ngeband dong mah ada. Karena kita kan mencoba untuk produksi sendiri. Ya, Gitu. betul. Lebih enak produksi Sendiri, jadi kita nggak terlalu terpaku sama waktu sih, cuman memang agak lama ngerjainnya gitu. Nah, jadi terlampau ntar aja gitu. Jadi nggak terlalu ngoyo-ngoyo bang, apa sih namanya? Nggak terlalu buru-buru banget lah untuk ngerjain album, tapi memang di kitanya sih ada niatan buat ngeluarin album gitu. Paling penting itu. santai tapi pasti. Iya. Gitu, Jis. Apaan? Ya kan? Santai tapi pasti. Yoi. Ngapain? Ya ngapain aja? Lu katanya bicarain aja. Ya udah kebicaraan nih. Kalau udah yang penting yang Santai tapi pasti. ditunggu albumnya aja udah. Oke, Bang. Tunggu kapan? Hah? Tunggu kapan? Ya nunggu bubar. Ini ngapain ini? Ini emang paling-paling dia mungkin paling-paling begini. Nah, tapi beberapa gua denger ini Baslaka ini gua sering lihat dah perform. Memang banyak orang penasaran di Baslaka band apa nih? Banyak orang yang belum tahu kan? Iya, Bang. Band apa. Jadi setelah lihat perform, jadi penampilan beda. Nah, tinggal ini doang sih yang ditunggu-tunggu tuh, maksudnya kayak lu harus kita kan butuh single promo atau apa, biar orang banyak yang kenal lah dari band Baslaka. Ya jadi intinya lu dari band Baslaka ada dong buat fokus ke album atau apa. Ada, Bang. Ada target buat tahun depan, tahun ini. Insya Allah tahun ini, Bang. Yoi, Ya. mantap Jis. Doain aja. Iya. Doakan saja, Bang. Karena pendekar aja punya pedang, anak band harus punya album, itu Ya. piagamnya itu. Nah, ketika kalian punya album atau punya karya, yang kalian pelajarin apa? Nantinya. Ini kan lagi proses ngerjain nih. Kulak sana, kulik sini, kulak sini. Nah, itu pelajaran apa yang kalian dapat di era zaman sekarang nih? Ketika lu udah punya album, ketika lu udah punya single, apa yang lu pelajarin? Kita lebih ke ini sih ya. Jadi harus yang kita menjadi PR juga dari penampilan kita bukan hanya sekedar genrenya aja, tapi juga kan itu harus bisa nyangkut ke hati ya, meskipun kita tadi tujuannya mengasingkan tapi untuk mencari yang terasing gitu kan. Nah ini kita lebih kepada kalau dari single dulu kali mulainya Jun ya kali ya. Boleh, coba iya. single. Serah mau single mau apa, paling nggak ada gambaran. Nah ini single pembuka kita juga termasuk Super Westar kan yang kita bawa di sini. Ini kan soal apa ya? Ada liriknya Let Manage Life itu, biarkan kegilaan hidup, yang tadi udah disampaikan juga sama Uncle John bahwa segala keterbatasan dengan kegilaan itu biarkanlah kegilaan itu bekerja untuk menyempurnakan segala keterbatasan kita. Nah itu kita temanya sih lebih ke arah situ sih Bang. Jadi bisa ya kegilaan ini bisa bentuknya keterbatasan maupun secara materi maupun secara mental dan segala macamnya lah. Jadi kayak selama kita punya kebisaan dan keyakinan, kecintaan, why not buat kita apa ya, nggak perlu ragu buat ngelakuin itu gitu, jalanin gitu. Mau dengerin band, lo ngomong. Oh Dengerin. iya, benar pak. Apa? Benar pak. Ya udah. Ya intinya ya. Intinya ngopi mana nih ngopi? Ngopi dulu napa? Ada kopi Gua emang masih arek kopi gila, kopi gula. Lu nyedot mulu udah tadi. Haus. Aku juga harus dari ngerokok mulu emang lah ngopi apa? Ribet lu. Nah, kalian itu udah belajar step by step pantauannya gimana tuh dari kalian ya sendiri di era Gen Z nih?
Nah itu gimana tuh pantauan kalian memantau untuk bersinergi atau berkembang di jalurnya kalian nih? Ada beberapa poin-poin yang memang plus minus lah. Kalau yang plusnya ini, kalau minusnya ini, yang kalian alamin atau memang yang mungkin stepnya di awal mungkin mau ngedapetin sesuatu, itu apa tuh dari pandangan kalian tuh? Soalnya kan kalau rata-rata mereka udah di atas, kadang-kadang berbeda. Ini kan lagi kalian mau naik tangga nih, Ya. 1, 2. Nah itu gimana tuh? Dari kalian itu pandangannya lu ketika di atas atau naik tangganya gimana tuh? Di era yang sama, yang zaman sekarang bukan zaman Bento. Zaman Bento zaman tua. Zaman dulu. Dulu sekarang beda. Karena itu sangkutannya. Dulu sama sekarang beda. Nah yang sekarang Yang kita baca sekarang kan kayak kenceng di era digital ya Bang ya. mungkin Jadi kita Memang benar kalau dari kita. nah jadi kita bagaimanapun caranya juga apa ya? Baik secara pas lagi on proses maupun yang nanti udah keluar produknya itu kita ya bagaimanapun menyiasati, mengakali untuk mengkaitkan dengan era-era digital sih. Kalau dari planning kita sendiri sih, kita mau coba untuk adjust di sosial media ya. Kalau sekarang kan lagi tren-trennya era Gen Z, semuanya aktif di sosial media. iya. Betul. Kalian semua aktif. Kebetulan, Udah pasti kebetulan beberapa mungkin gak aktif. Iya. Berapa ada akunnya hilang ya kan? Berapa Betul. kita Oh hilang. Iya sampai hilang. Wah, Wah, perkara aja dicari. Hati-hati spying ya, scamming. Ya jadi mungkin bisa mulai dari adjust di sosial media. Selain itu kan banyak lagi media promosi kayak mungkin aja press release ya, press Ya, release. Selain itu juga kita bisa pakai ads tuh. Sekarang kan udah di zaman-zaman periklanan ya. Untuk promosi kita bisa ningkatin awareness, peduli audiensnya siapa aja, target-target kita gitu. Terus mulai dari aktifin sosial media baik Instagram, TikTok, YouTube itu bisa guna banget sih untuk jadi sarana promosi. Tentunya juga kayak podcast kayak gini nih dari Dapur Letter juga bagus banget ngasih kita kesempatan untuk wadah kita untuk promosi lah. Thank you buat Dapur Letter. ada umur dan lain-lain. Iya. jangan banyak umur. Berapa tuh? Semoga dapet jodoh. Ini kok ke situ tapi oke juga tuh kalau ada Gen Z tuh jodoh tuh. Nah. Gimana tuh? Boleh gitu ya. Tapi malas juga, kadang suka nipu. Tuh. Iya. Ya kan kalau Karena di ada ini, filter, ya. ya kan kalau di Instagram gue cantik, tapi aslinya Wah, iya. Ketemunya beda ya? iya beda. Caranya Bang video call Bang makanya. Oh, video. Video call beda lagi. Belum dibalik- video dibalik. call. Berarti paling enggak ngeband juga gue kadang-kadang begitu loh. Ngeband kan kadang-kadang di ini di kerennya ketika gue liat kok beda sih drumnya ini. Oh, pas lagi apa misalnya Live-nya sama audio di audio platform musiknya lah ya, di visualnya. platform musiknya ya. Kadang kan visualnya wih keren ya, kerennya. Kalian tuh keren luar dalam atau keren luar doang? Wah, gimana nih? Ya. Kita nggak keren di luar, nggak keren di dalam. Salah gue nanya. Salah lagi Iya kan? ya. Aduh. Kita bikin lagu, ngerjain lagu, produksi lagu seadanya bang. Kalau didengar juga orang kuping sakit kali ya. Makanya kita gimana caranya di MP3 itu nggak kena, jadi perform lah minimal gitu kan. Oh. Itu juga perform dibilang keren, sebenarnya kita nggak ada konsep buat kita harus keren, enggak. Jadi kayak Jadi nggak ada konsep, nggak ada apa gitu, Iya. bilang ngeband aja gitu. ngeband aja udah, syukur-syukur ada yang suka, enggak juga nggak apa-apa gitu kan. Emang tujuan Gimana kita orang begitu. suka ya? Ya makanya itu dia. Gue bingung loh sama band ini. Kan Namanya namanya juga juga abstrak. abstrak. Abstrak Nilai itu jual di mana dong berarti dong? nggak ada nilai Banyak. jual ya. Banyak. Banyak di mana? Ada band. Banyak nggak ada. Sekarang nih yang menurut lu yang mau terkesan di mana nih? Panggung terkesan di Jakfair ya. Oh, gue nih. Jakfair. Jakfair. Jakarta Fair ya? Sama- Oh, pernah Jakarta Fair? Sempat. Alhamdulillah dapat kesempatan buat ngisi di sana. Iya. Di mana? Super live. Gimana sih? Oh, Super live. kirain di utama. Itu bakal menanti. Ya, amin. Bakal bertahap gitu. Ya bertahap, jangan merasa terkenal, merasa dikenal. Kenapa? Betul. Hmm.
Beda Ben, merasa dikenal, merasa terkenal. Yang tadi pas step-stepnya tuh gimana menyiasati mengkoridor semua itu batasan, jangan sampai dua hal itu. Karena yang kalau dari gua dua hal itu di anak yang sekarang tuh begitu. Nah ini makanya gue pancing tanya pertanyaan ke lu, ke kalian, itu gimana? Ketika naik step-step berhasil, apa yang lu alamin nantinya? Paling enggak ada pelajaran enggak dari Harusnya yang sih. tadi step-stepnya? Iya benar. Ada yang memberdayakan atau gimana? Pusing gua. Banyak salah gua. Lu gimana Paling- Ben? paling- Ya, intinya ya gue sih selain itu bandnya. Israel kan gua nanya sama Ben. Bandnya gimana ya? Jadi gini sih tetap bang, kalau yang gue tangkap dan gue pelajarin ya, amin ya. Dengan musik avant-garde, termasuk yang abstrak ya, buat didengar kuping MP3-nya aja orang susah. Belum lagi perform kita segmen kita tuh bukan sedikit lah, lebih nggak ada. Lebih segmented. Iya. Ya. Ke metal kita nggak ke metal banget, ke kafe kita terlalu berisik. Iya. ya kan? Kalau gua tahu waktu itu Kekal. Tahu nggak? Kekal tahu. Nah. Iya, dia sama Kayak kurang gitu lebih. Kekal kalau di Indonesia adalah cranial incisor. Oh, yang di Jogja. Iya, Halim. 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 Wah, itu ada Halim. jazz juga anjing. Keren Nah itu avant-garde. Lu ngerti nggak sih Ben? Aku gak ngerti. Aku bukan anak band. Lu gimana kan lu kalau dia tahu begini. Aku bukan anak band. Oh kalau yang sekarang ada bang, nih Apa? gua respect banget sama abang yang satu ini, dia bandnya Sengat namanya. Oh, Oh, sengat. sengat. Ya, Iya. kalau gua berpikirnya setiap band harus punya karya yang abadi. Hmm. Gimana menurut kalian? Kalau yang dua band itu ya Cranial Incisor sama Kekal itu yang gue denger tuh emang avant-garde ya kalau nggak salah itu. Jadi kalau gue dengerin waktu itu kaset tuh ada beberapa part yang memang enak. Terus ada jazz. Gue demen juga sih. Kadang gue pikir 2-3 kali. Iya, jadi Iya nggak? nggak bisa sekali denger. Iya. Kayak Kekal tuh yang si Jeff sama basisnya gue kadang lupa gitu. Jago tuh, pinter dia cuma main dua orang doang. Tek, main di luar-luar. Iya. Dan nggak kayak di sini kayak cuman main gitu doang. Ya mungkin di sini nggak dikenal. Cuman tahu beberapa doang. Justru yang di luar dikenal. Terkenalnya juga gitu loh. Termasuk kiblat kita juga mereka. Oh masa sih? Gua ngomong iya. Gimana? Iya aja bang. nih? Ngeri ngapa-ngapa ya. Kalau kita di kampung orang ini. Ye, kampungnya siapa ya? Ini punya kampung gua. Enggak ya. Ya gitu bang. Berarti sekarang sengat gitu. Ya yang maksudnya yang sekarang gue lihat aktif sih Sengat. Kalau Cranial gue kurang lihat lagi sih ya. Tapi yang gue tahu Mas Halim itu dia bikin lagi namanya Live TV kalau nggak salah. Dia semacam kayak apa sih yang musiknya paling semenit gitu namanya. Oh kayak grindcore. Nah kayak grindcore, cuman dia modelannya model avant-garde juga, ada jazznya, ada trompet, Oh campuran-campurannya Iya. semua. gitu dia. Oh cocok juga sih. Ngerti nggak? Enggak ngerti gua. Ya lagu band doi death metal mulu. Bener. Enggak, aku bukan anak band. Di sana aja di Bang Ben. Berarti pelajaran yang kalian dapetin ini sekarang udah ada gambaran belum? Udah sih bang, maksudnya Step-stepnya. dari step-step tersebut yang gimana kita berusaha, namanya orang bikin karya pasti pengen didengar lah ya. Kita nyampein pesan di dalam karya itu kan, Oh. biar orang tahu. Itu kan tapi dengan segmen kita nih sulit gitu dapetinnya. Ya sekalipun akhirnya kita ketemu puncaknya ada, oh itu pasti berharga banget sih buat kita. Pasti kayak Iya. wah gimana pun caranya gua harus ngerangkul mereka gitu. Jadi yang nggak yang ngerasa tadi abang bilang ngerasa dikenal atau ngerasa terkenal gitu. Iya. Tapi ya itu kan nggak tahu nanti di depan. Tapi semoga sih Ya. ya kita butuh abang-abang ini buat ngingetin kita lah. Soalnya Bu Bento aja lah. Iya. Bang Bento kan boleh. terkenal dan dikenal. Oh, aja Iya sih. nggak? Tanya Bento. Gua dari gini, gua dari apa? Tahu bandnya dari Topan. Bang Topan. Nah, akhirnya pas gua lihat mainnya, wah asik nih. Dia bilang, Gimana? nah Pan, coba Pan. Nah, setiap gue bikin event, setelah itu Pan ngajuin untuk band lo. Apa ya udah coba, tolong Pan. Nah, makanya itu dia kalau bukan saran. Ini harus dikeluarkan singlenya doang, udah singlenya. Karena kan biar orang-orang tuh dari musik dunia tuh emang unik, itu doang. Ya, makanya ya gua
senang banget Jis sama musik Basraka. Enggak mau. Gue senang. Thank you. Ya kan karena gue metal dulu boring juga. Boring deh dong gitu. Iya, boring Metal deh. itu boring deh. Nah impian kalian tuh apa? Yang kalian pengenin tuh lu sebelumnya kan sebelum bikin apa Basraka itu punya apa band nggak sebelumnya gitu? Sebelum corona lah. Iya. Kalau saya cuman band eskul doang sih kalau saya. Nih kalau dia nih mereka udah ada bandnya masing-masing. Kalau saya sih juga band school, pasti dari SMA suka ada festival sekolah juga antar sekolah, suka ikut festival-festival juga. Terus di luar itu mulai ngeband dari SMP bareng ini John. Iya, kita mulai ngeband dari SMP. Sama dia nih. Iya betul, cuman seiring berjalannya waktu pasti ada pergantian personil juga lah. Terus akhirnya kita sempat pisah band juga. Kenapa bisa? Ya karena mungkin udah nggak cocok chemistry-nya. Cocok. Sekarang berarti cinta lama balik lagi. Iya. CLB Cinta kan lama balik. belum kelar. Cinta lama belum kelar. Nah kalau dari lu kan? Apa impiannya? Hah? Impian apa sih tadi? Nggak tahu. Main masing-masing. Oh iya. Hmm. Iya dulu ada sih band beberapa, cuman ya kayak gak lepas aja gitu. Ah. Maksudnya ketahan sama personil lain yang pengen musik itu begini gitu. Makanya di Basraka tuh gue buat sebebas mungkin lah. Jadi kita tuh nggak saling tahu nih bang. Dia mainnya gimana, dia nyanyinya gimana, drummer kayak gimana, gue mainnya gimana. Kita nggak saling tahu, masing-masing aja gitu jadi. Jadi kalau suatu waktu nanti kita satu band panggung satu personil nggak ada, ya pincang kita. Karena nggak ada yang bisa saling ngisi. Kita masing-masing nggak ada yang tahu. Gitu. Saling ngisi semua intinya. Paling kalau dari gua dulu udah sering ngeband juga sih, dulu pernah main di Javu dulu. Oh itu yang dulu tuh. Iya, zaman Dapet dulu tuh. tahun 2010 apa kalau nggak salah. 2009 lah. Iya, 2010 Japu emang 2010. dulu. Di Jawa apaan sih? Di Japu itu Jadi, kayak bisa terbang gitu kok. Terbang. Bukan mimpi. Itu di Japu gini. Jadi mimpi dialamin. jadi kayak tempat ini kayak tempat manggung kafe gitu, cuman Iya. anak-anak gigs sering main di situ. Mukanya mirip kayak bocah gua. Dia drummer tapi gendut. Dan gue juga dari dulu nggak pernah ganti alat sih, paling udah main bass aja dari dulu, dari ngeband. Dulu bandnya apa? Gue dulu ada band popang, Oh, popang. kayak gitu-gitu, pang melodi gitu. Dan gue sama dia kan saudaraan nih, jadi kepikiran buat Oh. coba yuk kita ngeband bareng gitu, bikin yang beda lah istilahnya gitu. Jadi sebelum kebentuk ini kita udah pernah nyoba buat main kayaknya ada yang nggak cocok. Akhirnya kita ketemu Habib, ketemu Felix, dan ketemu Hikam itu. Jadi pas gitu. Jadi terbentuklah Basraka. Nah, 5 Gitu. favorit band yang kalian suka apa? Dari lo. Dari lu dulu. Gua karena Kayaknya gua ketebak nih, kayaknya di panggung musik panggung gitu. Orang popang. Iya, mungkin ya. 5 doang. Oh 5 doang. 5 gua kayaknya lebih ke kalau untuk dengerin kayak lebih ke emo sih. Ya. Kayak From First to Last. Terus kayak band metalnya juga gue sering dengerin Black Dahlia Murder. Ya itu bagus. Terus Terus Job for Cowboy kayak gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin band punknya Rocket Rockers kali ya. standar. Rocket Rockers sama satu lagi ada sih band-band emo sih. Mungkin band-band emo sekarang, tapi dulu gue nggak pernah dengerin sih. Touch Amor namanya. Lebih ke emo-emo gitu. Oh itu 5 band. 5 band. Ah. Oke, Oke, siap. Itu belum ada setengah bang. Kalau gua lebih ngedengerinnya Lemon Trees Anno 69. Itu bandnya Gombloh dulu almarhum. Terus sama kalau luarnya itu ada Mr. Bangle. 2. Kalau Indonesia lagi ada Jamrut, Pas Band, dan Edane. Ya. Apa? Edane. Oh, Edan. Iya. Nah, lanjut. Kalau gue pribadi sih band luar kebanyakan ya Avenged Sevenfold, Ya.
Gua main konser nih. Iya. Ya. Datang nggak? Enggak. Berisik lu Ben, lu juga gak dateng. Lewat tuh lewat. Yo. Iya, lewat doang. Depannya doang ya, depannya doang. Lewat doang. Halo gini halo. Iya. Apa aja teman-teman? Iya. Terus band Jepang sih. One Ok Rock, One Ok Rock, Fear and Loathing in Las Vegas. Wis. Ya, itu kayak avant-garde juga, cuman elektro dia. Udah berapa tadi gue? Atau 4. 4 ya? Kayaknya 3 deh. Ya udah terserah deh. Yang penting Ben tuh nggak tahu. Beb. Udah nih. Terus Dead Squad lah, Dead Squad. Ya. Nah, Kalau Indo tuh single ya mungkin penyanyi ya Isyana Sarasvati yang album-album barunya lah pokoknya. Oh ya. Kalau saya gue ada Per Jam, Oh iya, Per terus Jam. Audio Slave, terus kalau Indonya tuh sama sih kayak John Jamrut pas band sama Dewa 19 suka saya. Ya. Kalau Eh. kamu apa? Aku nanya kamu apa? Sukanya? Koplo. ya pokoknya itu, ya itulah. Berarti yang kejelekan yang lagu yang kalian sebutin apaan? Kejelekan. Iya, kejelekan band yang kalian sebutin bandnya apaan? Jelekan. Ayo. Maksudnya kekurangannya gitu. Iya. Dari band yang kalian sebutin tuh. Aduh. Enggak lah, perfect lah ya. Perfect lah, kita lah yang kurang. Kitanya yang kurang. Yang kurang di mana? Orang nggak kurang kok dari tadi. Kurang satu. Iya, Kurang kita. salah lagi aja sih. Tapi gue salut. Yang penting konsisten terus dah buat masyarakat. Siap apa? Kalau bisa performnya bikin beda lagi. Oke. Pakai yang suka badut-badut yang di abang-abang pakai Doraemon apa itu kayak lebih cakep itu. Mahal tapi Bang. Itu yang mahal ya. Tapi keren sih itu. Kalau pakai. Emang tadinya mau kayak gitu konsepnya, cuman kayak udahlah kita minimalis aja lah. Minimalis dulu deh. Kalau enggak lo pakai kayak baju silver main. Bisa. Iya kan? Buat bikin daya tarik orang aja. Oh ini asik nih band nih. Ya kan itu Ji. Nah, kalau kalian kan ini kan bikin lagu sendiri nih, jalan sendiri. Nah, yang kalian mengerti di dunia digital tuh seperti apa? Seperti apa? Dunia digital yang memang kayak iTunes, Spotify ada pergerakan nggak atau ada perubahan? Yang kalian pelajarin deh. Kan kalian bikin lagu sendiri kan? Iya. Terus kalian bikin ngerjain sendiri semua. Gimana tuh? Yang kalian udah pelajarin tuh? Aduh, takut salah gue ngomong. Tapi ini menurut pendapat pribadi gue Iya, aja. nggak apa-apa kan? Karena setiap orang kan beda-beda kan. Betul. Apalagi dunia digital dengan gampang kemudian cik jadi. Iya. Kan? Yang pertama sih bedanya jelas kemudahan akses buat audiens. Kita nyari audiens itu sebenarnya dimudahkan dengan adanya platform-platform sekarang kayak denger lagu bebas lah di Spotify, YouTube Musik, iTunes dan segala macem lah. Beda sama zaman dulu yang harus download lagu, share-sharean lewat Bluetooth, ya kan. Belum lagi Spotify itu juga ada promosi ads-nya sih kalau yang gua cek-cek di belakang lah. Kayak ada promosi ads itu juga bisa digunain buat sebagai media promosi juga. Mulai YouTube Musik pun juga ada ads-nya kayaknya di situ. Yang jelas kita juga bisa making profit di dunia digital pastinya. Apalagi kalau kita punya apa yang gitu? Oke, punya dashboard sendiri lah. Dashboard sendiri kita kelola sendiri. Kebetulan kita punya dashboardnya sendiri. Jadi emang bisa dapat profit juga walaupun nggak besar di dunia platform digital itu. Kok kalian punya dashboard backstage-nya gitu? Kita kebetulan agregator ya. Oh Iya, gitu. ke agregatornya kita. Oh daftarnya ke agregator? Betul. Enggak, kita langsung ke platformnya yang penerbitnya. Jadi kita kebetulan udah dikasih dashboard. Beda sama kayak kita under label dan lain-lain. Jadi Bastraka ini kebetulan belum ada label. Kalau label itu dashboard nggak sharing pasti. Nah Pas yang kalian kita- dapetin ini dashboard Dashboard misalnya contoh dari publisher? dari CD Baby misalnya atau dari TuneCore, kita langsung bisa cek dashboard Bastrakanya sendiri. Oh, Ah. berarti dari agregator? Betul.
Dan itu transparansi banget sih untuk kayak gitu. Setelah itu ya balik lagi ke promosi sih. Kalau kita promosi sekarang juga lebih mudah. Ya contohnya kayak Dapur Letter ini yang saya bilang tadi. Ya juga bisa jadi salah satu media promosi. Betul. Jadi buat band-band jangan ragu ke Dapur Letter. Gue tadi bosan. Ngopinya di tempat temu. Ngopinya di tempat temu. Tempat yang kita ketemu. bertemu. Kopinya mana? Kopi. Jadi Gitu. ini pelajarannya yang kalian dapetin tuh agregator, produser gitu. Betul, kebetulan kemarin di event musik di Super Musik juga itu kita ada kayak seminar workshop gitu. Kita juga diajarin gimana challenging di era digital sekarang harus bagaimana dari promosinya dan sebagainya macem gitu. Step-stepnya mungkin nggak terlalu detail ya, tapi cuman itu bisa lah untuk jadi bahan pembelajaran kita semua gitu. Intinya di event kemarin kita juga benar-benar banyak belajar sih, dapat ilmunya. Dapat ilmu apa aja? Kalau ini sih rawa rontek ya. Rontek black metal. Dia kebal bacok nih. Itu black metal itu. Ya itu tadi ilmu baik dari promosi, baik dari performance, terus menghadapi challenging di era digital saat ini. Pasti kan tiap band itu juga punya step by step promosinya masing-masing sih gitu. Intinya kita saling sharing aja sih kalau tahu ilmu gitu. Pokoknya aku siap bantu loh. Bet lu yang ada. Nah, kalian ngeband. Ya kan? Kalian punya pekerjaan apa selain ngeband? Dari kapan? Oh, Dari ente. satu-satu dulu deh. Oh, dari saya freelance apa ya? Lebih ke talent sama ya bantu-bantu bisnis keluarga kos sih. Oh, kelihatan sih bisa dijual. Ya, Feli. Kalau saya karyawan swasta aja. Oh iya, kelihatan sih. Kelihatan karyawan. Saya Kangkoran. saya tukang ikan. Beneran bang, kuli di pasar saya. Enggak. Di pasar mana? Bau lu, Ben. Iya, wamis. Sama percetakan paling. Oh iya, ntar nyetak ya. Benar. Nyetak muka lu. Yoi. Kalau saya sih karyawan swasta juga sih. Siapa yang nanya? Parah. Kalau swasta ya udah. Ya udah itu. Tapi ada sampingan lu, mungkin ada lu gabung sama Bas Betot kali. Bisa jadi di kota tua. Nah, mungkin harapan dari kalian untuk semua yang nonton ini apa? Harapan kalian dari Bas Raka di industri musik yang kalian dapat nih apa? Oke, terima kasih. Belum ya? Oh, udah. Ada yang hebat. Kalau dari saya pribadi, harapannya pastinya misi kita itu kita mengasingkan bukan hanya sembarang mengasing, tapi kita untuk mencari kalian para pendengar yang tak terasing sama kita. Gitu. Wih, mantap 50.000 orang loh. Kalau dari saya pribadi sih terus berkarya gitu. Kita nggak tahu kesempatan itu bisa datang kapan aja untuk kalian, untuk band-band kalian, maupun untuk diri band kita juga gitu. Jadi intinya terus berkarya sih. Gitu. Ya, betul. Ya kalau kita sih biar mereka lebih berani aja gitu. Jadi jangan ragu gitu, maksudnya mungkin pasti adalah kita juga pernah kok minder. Ya. Dengan mau manggung, wah ada sini minder lah, nggak Itu usah lah. pasti ada semua manusiawi itu. Cuman ya kita udah ngebuktiin bahwa kita masa adanya aja muncul. Caranya wae lah, kumaha ya. Saya nawe. Iya gitu. Kumaha ya. Kalau dari gua percaya diri aja sih sama apa yang kita bisa lakuin buat terus jalan. Nggak usah ambil pusing orang-orang mau ngomong apa, yang penting kita percaya diri aja. Ya udah, percaya diri aja, nggak usah diambil pusing, ngapain? Ya udah, oke. Nah, kan lu belum nih. Lu belum lagi. Lu kebelet. Kan lu anak bandnya. Lu kebelet.
Lu bukan anak band ya kan? Tapi itu bertanya. Kayak tadi Nah, itu tuh ini kalau buat kayak teman-teman yang mau dengerin lagu Baskara nih di mana kira-kira nih? Oke. Kan belum ada. Kan belum ada. Udah ada belum ya? Udah dong. Udah ada makanya gue udah tahu. Coba lu kasih tahu dah. Jadi buat teman-teman dah yang istilahnya pengen tahu denger lagu Baskara di mana atau gimana. Oke, Mas Raka ya, Ya, Bang. Tapi emang fun fact gitu ya. Kita suka dibilang Brastraka, Baskara, Bagasura. Itu lah. Gua Alex Lee. Biasa orang bule-bule gitu. I don't know. Susah memang tidak blasteran. Ada Barastika yang paling jauh ya, Barastika. Nah, ya pokoknya jangan salah ketiknya Bastraka di segala platform, di Spotify, iTunes, terus Jux masih ada nggak sih? Enggak ya. Terus kan ada. YouTube musik. Nah, ketiknya Bastraka itu kita ada mini album yang bertajuk Unexpected, ada 5 lagu dan single lagu kita Super Westar gitu. Jadi isinya mini album apa? Kalian cari tahu sendiri. Jangan lupa ikutin juga lah Instagramnya ya. Yoi. Bastraka_official. Follow IG-nya deh. Jangan lupa unfollow. Laporkan. Nih bangun terdekat di mana nih? Bangun terdekat nih. Gimana yang terdekat? Belum ada di Kamar kamar masing-masing. Kan udah bilang. Di kamar mandi masing-masing ya. Iya, kamar masing-masing. Oke, thank you untuk kehadiran waktunya. Thank you Bang. Thank you. Thank you, Bang. Bye. Jangan lupa follow, nggak tahu apa. Like. Dapur Letter kalian Thank you. luar biasa. Buat tempat temu Kopi Friend. Kopi